Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara petunjuk Allah kepada kita setelah kita menjadi muslim, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan setan sangat berkepentingan merusak manusia lewat satu institusi yang bernama keluarga. Setan sangat membenci pernikahan. Setan sangat senang dengan hubungan yang tak halal. Di situ ada maksiat yang sejatinya disukai oleh syaitan, itu zina. Tapi ketika seorang menikah, setan berupaya untuk bagaimana menghancurkan keluarga tersebut. Dan inilah yang diriwayatkan dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, bagaimana Nabi SAW menyampaikan makar iblis kepada manusia. Innal iblisa yad'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis punya istana di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian dari istananya iblis mengutus anak buahnya. Dari istananya iblis mengutus anak buahnya. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul. Tak lama datang anak buahnya melaporkan pekerjaannya. Fa'altu kada wa kada. Saya sudah melakukan amalan ini dan ini. Maksudnya dia sudah membuat manusia berdosa besar, berjudi, berzina, minum minuman keras dan sebagainya. Apa kata iblis kepada anak buahnya? Ma sana'ta syai'an. Yang kamu lakukan itu kecil, terlalu biasa, tidak ada keistimewaannya di sisi iblis. Summa yaji'u ahaduhum fayaqul. Tak lama datang setan yang lain melapor. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Saya tempel terus seseorang, saya tidak tinggalkan dia walau sejenak sampai dia bercerai dengan pasangannya, sampai rumah tangganya berantakan. Mendengar ini iblis begitu bahagia. Kemudian iblis memanggil setan tadi, disuruh duduk di sampingnya sebagai bentuk penghargaan. Dan Rasulullah menutup hadis ini dengan satu kalimat iblis kepada anak buahnya, ni'ma anta. Sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. Hadis sahih ini adalah isyarat bahwa saat kita menikah ada setan yang mengintai, yang akan membuat rusak rumah tangga kita. Dan di antara yang setan lakukan adalah membuat goyah ikatan pernikahan yang disebut dalam Quran sebagai mitsaqon ghalidh, di mana setan akan membuat hal yang indah dari pasangan yang sejatinya halal untuk kita sentuh dan kita cumbu, dibikin ada ketertarikan kepada di luar pasangan halal kita.
Disitulah setan memainkan anak panahnya lewat pandangan mata, dan itulah hikmah mengapa Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada seorang mukmin, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan kalimat Allah ini disambung di ayat ke-31 khusus juga buat muslimah. Qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada wanita mukminat agar mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Ayat ini menghubungkan antara menahan pandangan dengan menjaga kemaluan. Apa pesannya? Disinilah kita belajar bagaimana filosofi Quran. Jika selama ini kita sering mendengar dari mata turun ke hati, itu tidak tepat. Yang benar dari mata turun ke kemaluan. Artinya, siapa yang tidak bisa jaga matanya, dia tidak bisa jaga kemaluannya. Maka bermula dari mata yang jelalatan, mata yang seringkali melihat hal yang tidak dihalalkan oleh Allah, kepada gambar-gambar yang ada di sosial media atau di handphone kita. Wanita-wanita cantik yang berseliweran. Bagi seorang laki-laki, wanita adalah ujian yang paling berat, di mana justru Nabi berpesan supaya kita waspada terhadap ujian ini, karena ini ujian yang akan melemahkan laki-laki. Ma taraktuhu, tidaklah kutinggalkan fitnah ad-dara ala rijalin minan nisa, yaitu adalah fitnah yang paling berat, itu adalah kepada perempuan. Di mana Nabi katakan tidaklah kutinggalkan fitnah, ma taraktu fitnatan ad-dara ala rijalin minan nisa, tidaklah kutinggalkan fitnah paling berat bagi laki-laki, yaitu fitnah perempuan. Dan disitulah ketika seseorang menikah terikat kepada ikatan mitsaqon ghalidha, maka setan berupaya membuatnya merusak ikatan tersebut, dan itulah yang kita sebut namanya selingkuh. Dan selingkuh sejatinya adalah perbuatan yang besar dosanya. Kenapa? Karena sejatinya Allah membuat persandingan kalimat mitsaqon ghalidha lewat suatu ikatan yang disebut dalam Quran lewat 3 ayat. Yang pertama, selain Allah sebutkan pernikahan dalam ikatan mitsaqon ghalidha, Allah sebut juga mitsaqon ghalidha disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 7, yaitu menggambarkan perjanjian antara Nabi dengan Allah. Wa akhadna minhum mitsaqon ghalidha, dan kami, kata Allah, mengambil dari para nabi dengan perjanjian yang kokoh. Jadi Nabi dengan Allah perjanjiannya namanya mitsaqon ghalidha. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan perjanjian antara dirinya dengan Bani Israel atau Yahudi dalam surah An-Nisa 154 juga dengan kalimat mitsaqon ghalidha. Wa akhadna minhum mitsaqon ghalidha, dan kami, kata Allah, mengambil perjanjian dengan Bani Israel dengan perjanjian yang kokoh. Dan yang ketiga, Allah menyebut mitsaqon ghalidha, perjanjian antara suami istri dalam surat An-Nisa ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqon ghalidha, dan mereka istri-istri kalian mengambil dari kalian perjanjian yang kokoh. Jadi perjanjian yang kokoh atau mitsaqon ghalidha disebut dalam 3 ayat. Pertama Nabi dengan Allah, kedua Bani Israil dengan Allah, dan kedua antara suami istri. Apa hubungan ketiga ayat ini? Ketika Allah menyebutkan perjanjian antara Nabi dengan Allah, Allah sedang mencontohkan kepada kita, inilah contoh perjanjian yang ditepati. Karena Nabi dengan Allah tak pernah berkhianat. Nabi tak pernah keluar dari misi awalnya. Tidak kepikiran Nabi setelah jumlah umatnya banyak kemudian memanfaatkan jumlah umat yang banyak untuk kepentingan bisnisnya atau kepentingan duniawinya. Tidak pernah. Nabi tidak terfikir untuk berbelok, ya, menutup, ya, berkhianat terhadap kalimat tauhid yang harus disampaikan pada umatnya. Tidak pernah. Nabi memiliki sifat amanah, dan itulah yang membuat Nabi resiko dimusuhi bahkan dibunuh, seperti Nabi Yahya yang karena dia tidak mau memberi fatwa atas haramnya pernikahan
seorang raja dan keponakannya. Sang raja marah yang ada di masanya, kemudian membunuh Nabi Yahya. Resiko komit terhadap janji, dibunuh. Kemudian ketika Allah menjelaskan perjanjian antara dirinya dengan Bani Israel, inilah contoh perjanjian yang dikhianati. Bani Israel atau Yahudi yang hari ini kita tahu adalah bangsa pengkhianat. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama, mereka terbiasa mengkhianati janji dari dulu. Dilarang mancing di hari Sabtu, diakal-akali jalannya dipasang di hari Jumat. Ya, kemudian dia berkilah nggak mancing hari Sabtu, kan dari Jumat sudah dipasang. Ketika membaca kitab Taurat akan datang Nabi akhir zaman, berbondong-bondong datang dari Bukit Rusina kemana? Ke negeri yang disebutkan dalam kitab Taurat, yaitu negeri yang dimaksud yang memiliki kebun kurma dan batu cadas yang banyak. Dan negeri yang dimaksud adalah Madinah dan Khaybar. Berbondong-bondong mereka beranak pinak di sana, menyambut datangnya Nabi yang mereka inginkan. Ternyata Nabi yang dimaksud bukan Nabi selera mereka. Mereka pengen Nabinya adalah dari kalangan mereka. Ternyata Nabinya dari bangsa Quraisy, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka marah, memusuhi, dan itulah contoh pengkhianat. Dulu datang untuk mencari Nabi, ketika nggak sesuai dengan keinginan, dikhianati. Jadi Nabi dengan Allah contoh perjanjian yang ditepati, Bani Israel dan Allah contoh perjanjian yang dikhianati. Apa hubungannya dengan pernikahan? Pernikahan berada di dua sisi. Siapa yang setelah menikah matanya jelalatan melihat wanita yang tidak halal, sering banget komunikasi dengan bukan selain istrinya, dan memiliki keinginan yang menjebak atau mendekati wanita yang bukan berhak dirinya, dia sejatinya sudah mengkhianati pernikahan, maka sejatinya dia terlaknat seperti Yahudi. Dan barang siapa yang setelah menikah, meskipun cinta kadang naik kadang turun, istri kadang berbuat sesuatu yang menyebalkan, tapi dia setia menjaga perasaannya, memuliakan istrinya, menafkahinya karena Allah, maka dia adalah dimuliakan layaknya Nabi. Maka pernikahan akan mengantarkan orang kepada dua sisi, dimuliakan layaknya Nabi. Dan itulah makna dari hadis khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluargamu, dan saya paling baik sama keluarga saya. Maka lelaki yang setia sama istrinya dalam kondisi di luar banyak yang lebih cantik, yang lebih mempesona, tapi dia punya yang harus dijaga perasaannya. Ada WhatsApp yang masuk, yang kalimat-kalimat yang tidak pantas dia skip, dia tidak tanggapi. Diajak jalan berdua, makan bersama, walaupun rekan kerjanya, dia jaga perasaan istrinya karena khawatir cemburu, dia akan dimuliakan layaknya Nabi. Tapi siapa yang setelah menikah justru tepe kepada sembarang wanita, ya, kadang selingkuh, ya, disamakan dengan poligami, sama sekali berbeda. Poligami adalah jalan halal yang syaratnya, caranya juga harus cara yang baik. Tapi seringkali orang kegep selingkuh, ketahuan, dia melegalkannya dengan poligami, yang membuat syariat poligami dimusuhi disebabkan cara yang salah dari banyak oknum. Maka ketahuilah, Allah Maha tahu tentang niat kita. Allah Maha tahu mata ini menatap kepada siapa pada saat kita berada di sosmed. Allah Maha tahu hati kita sejatinya apakah pengkhianat atau tidak. Maka pada saat kita mengkhianati dan selingkuh, itulah yang membuat Allah murka, seperti Allah melaknat Yahudi karena berkhianati janji mitsaqon ghalidha. Maka jangan sampai Allah melaknat orang yang mengkhianati pernikahan karena sama-sama mengkhianati mitsaqon ghalidha. Perselingkuhan menghancurkan banyak rumah tangga. Setan tertawa karena bukan sekedar rumah tangga yang hancur, karena dampak paling fatal adalah banyak orang yang trauma menikah lebih memilih jalan berzina. Toh tidak ada ikatan yang harus kami ikat, sehingga zina marak karena merasa nikah nggak penting. Buktinya banyak yang berkhianat, ditambah anak-anak banyak yang jadi korban karena banyak anak-anak akibat dari bapak atau ibu yang selingkuh, tidak percaya pernikahan, trauma terhadap keluarga. Setan dengan anak buahnya yang baru
mendidik anak kita di jalan, dan itulah generasi yang akan muncul di masa depan. Kita berlindung kepada Allah dari kerusakan rumah tangga kita. Semoga Allah jaga agar kita yang sudah berumah tangga dan akan berumah tangga menjadi lelaki terbaik di sisi Allah, lelaki yang diuji dengan pernikahan bukan cinta yang menguatkan, tapi komitmen kepada Allah yang menjaga rumah tangga kita. Menikah bukan sekedar cinta, nikah adalah komitmen, karena kita mengucapkan janji disaksikan oleh malaikat, istana ars berguncang, sehingga kita mengucapkan kalimat ini mengokohkan diri kita agar kita setia kepada ikatan yang telah kita bangun di awal nikah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri khutbah dan menutup dengan selawat dan dengan doa, ada kisah ditulis dan disampaikan oleh salah satu ulama, Abdullah bin Mubarak, yang menceritakan tentang kawannya yang memiliki pernikahan yang begitu luar biasa. Disebutkan bagaimana dia hendak menikahi seorang putri dari salah satu ulama di kampungnya, di mana dia melihat kekaguman ulama dan istrinya, dan dia yakin dari rahim istri ulama ini dan dari didikan ulama ini muncul anak yang soleh. Maka dia tahu ulama ini punya anak perempuan yang belum nikah. Pada saat selesai majelisnya, dia berkata kepada ulama tersebut, izinkan saya menikahi putri Anda. Ulama ini sudah mengenal si fulan ini dari banyak pembicaraan, dikenal seorang yang baik, akhlak yang baik. Maka dia bertanya, kamu sudah melihat putri saya? Kata dia, belum, sama sekali belum, tapi saya percaya dari Anda yang saleh dan dari istri Anda yang salehah lahirlah anak yang luar biasa, dan saya ingin Anda nikahkan segera. Maka terjadilah akdu nikah, di mana akad nikah adalah al-akdu minar rajulain, akad orang laki-laki disaksikan oleh dua saksi, dan ada akad walaupun sang mempelai wanita tidak di tempat, nikahnya sah. Maka setelah terjadilah akad, si bapak menyuruh si si mantunya ini yang sudah sah mendatangi bilik di mana sang anak sudah menunggu, alias istri dari si lelaki soleh ini. Dia pun mendatangi kamar tersebut dengan berdegup kencang, masuk kamar yang mengucapkan salam, dijawab dengan salam pula oleh seorang wanita di sana yang membelakangi badannya dengan pakaian yang sudah berhias. Singkatnya, dia mendekati, begitu dia wanita ini membalikkan badan, spontan laki-laki ini istighfar, tapi dia dalam hatinya astagfirullah. Nyata wanita ini ada cacat di matanya, sedikit buruk rupa, tapi dia pun memaksakan diri tersenyum, dan akhirnya terjadilah malam zafaf, malam pertama yang begitu syahdu, dan pernikahan mereka berlangsung kurang lebih 25 tahun. Dan ceritakan sang istri dalam keadaan sakit parah. Maka sang istri singkatnya 25 tahun kemudian memanggil suaminya, wahai suamiku, ya, ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati yang ingin aku minta jawabannya hari ini, karena aku tahu mungkin saja umurku tidak panjang. Suaminya, lelaki soleh ini bertanya, apa yang kau tanyakan? Malam pertama engkau mendatangiku, kulihat ekspresi wajahmu yang kaget, karena mungkin kau tahu wajahku tidak secantik yang kau bayangkan. Tapi yang ku heran, engkau memperlakukanku dengan baik malam itu hingga hari ini.
tak pernah berkata kasar padaku, tak pernah menyakiti aku, dan bahkan kau tak pernah mengatakan ingin nikah lagi atau poligami. Apa alasannya? Apa yang kau pertahankan dari diriku? Sang suami pun tersenyum. Ketahuilah istriku, ketika aku menikahimu, aku berjanji bukan kepada bapakmu, tapi kepada Tuhanku. Karena ikatan itu disaksikan langsung oleh Allah di istana. Dan engkau adalah istri yang selalu menguatkan hubunganku dengan Tuhanku. Karena itu setiap aku merasakan cinta itu sudah menurun, ku ingat komitmenku kepada Tuhanku untuk memuliakan dirimu sebagai bentuk pertanggungjawabanku di hadapan Allah. Maka ketahuilah, semakin engkau berusaha membuat aku dekat dengan Tuhanku, semakin aku berusaha untuk menjaga perasaan dirimu. Dan disitulah Ibnu Mubarak mengatakan satu kalimat indah, nasihat kepada murid-muridnya, lelaki yang setia terhadap Tuhannya, dia akan setia menjaga perasaan pasangannya. Semoga ini menjadi nasihat buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa nitabin wa tabi'ihim sanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila wasnajnaba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana filana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.